Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kita Batu Raja Learning Center. Pada kesempatan kali ini, kakak masih akan membahas tentang materi bahasa Indonesia, di mana kali ini kakak akan membahas tentang fakta dan opini dalam sebuah kalimat. Oke, kali ini kakak akan mulai menjelaskan yang pertama itu apa itu pengertian dari fakta dan opini. Dan yang kedua, kakak akan menjelaskan ciri-ciri fakta dan opini dalam sebuah kalimat. Kita mulai saja, apa itu fakta dan opini? Dalam kehidupan sehari-hari, kedua istilah ini bahkan kerap menjadi rujukan untuk menilai benar atau tidaknya sebuah berita yang dituliskan maupun disiarkan. Yang pertama, kakak akan menjelaskan apa itu pengertian dari suatu fakta. Fakta itu adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Karena hal inilah bisa dikatakan bahwa kebenaran sebuah fakta sudah teruji. Sementara itu, banyak juga pendapat yang mengemukakan tentang arti dari sebuah opini. Oke, di sini opini menurut Leonardo W. Viasumirat tahun 2004 yang menyatakan bahwa opini adalah sebuah sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun kejadian yang pernah maupun sedang terjadi. Jadi, opini antara satu orang dengan orang yang lainnya cenderung tidak sama karena dipengaruhi oleh pola pikir manusia tersebut, pengetahuan serta lingkungannya dalam menanggapi situasi ataupun sebuah persoalan. Yang kedua, kakak akan menjelaskan ciri-ciri fakta dan opini. Baik fakta maupun opini memiliki ciri-cirinya tersendiri yang membedakan satu sama lain. Berikut ini adalah ciri khas yang bisa dilihat dalam sebuah kalimat fakta. Yang pertama, ada ciri-ciri kalimat memiliki data akurat. Dalam kalimat fakta, teman-teman cenderung bisa menemukan ada data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian maupun hal lain yang telah terverifikasi. Jadi di sini kakak akan menjelaskan sedikit bagaimana contoh sebuah fakta memiliki data akurat. Contohnya adalah jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2010 mencapai lebih dari 237 juta jiwa. Itu adalah contoh sebuah fakta yang memiliki data akurat. Kedua adalah bersifat objektif. Yang dimaksud dengan objektif dalam kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh pihak khususnya badan atau lembaga resmi. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit contoh dalam sebuah koran, misalnya berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada tahun 2014. Itu adalah fakta real atau bersifat objektif. Poin kedua dari ciri-ciri suatu kalimat fakta. Kemudian di sini yang ketiga adalah benar-benar terjadi. Jadi sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi berarti bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit contoh dari ciri-ciri benar-benar terjadi dalam sebuah fakta kalimat. Misalnya, sepeda motor tersebut menabrak seorang anak kecil yang tengah menyeberang jalan. Oke, itu adalah contohnya. Beralih ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kakak membahas fakta dalam sebuah kalimat, kali ini yang kakak akan jelaskan adalah ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang namanya opini berarti dalam kalimat tersebut kamu akan menemukan pendapat diri sendiri ataupun pendapat dari orang lain. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Padahal, perkataan orang tersebut juga masih sebatas pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya atau yang disebut dengan opini tadi. Contohnya itu adalah Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Batu Raja. Hampir sama dengan ciri pertama, ciri kedua dari kalimat opini adalah pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif. Oke, di sini artinya itu adalah hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Jadi artinya bersifat subjektif ini pendapat orang tersebut menentukannya hanya dari sebelah pihak saja. Contohnya di sini contoh kecil yang kakak akan contohkan adalah saya yakin dia berselingkuh dengan pacar saya.
Jadi itu adalah pendapat diri dia pribadi tanpa adanya pendapat dari orang lain. Kemudian yang ketiga, memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Jadi yang dimaksud dengan relatif di sini adalah kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah tergantung siapa yang mengucapkannya. Jadi kata-kata yang termasuk relatif tadi diantaranya paling, lebih, atau agak, ataupun biasanya. Oke, contoh kecilnya. Di sini kakak contohkan semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu adalah ciri terakhir dari kalimat opini. Oke, teman-teman, itulah pembahasan kakak pada hari ini. Apa itu kalimat fakta dan opini? Apa itu tadi ciri-ciri dari kalimat fakta dan opini? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tentang YouTube channel kita pembahasan materi bahasa Indonesia kali ini. Mohon maaf kalau kakak ada salah-salah kata. Mohon untuk komen, share, like, and subscribe YouTube channel kita, karena komen itu gratis. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.